Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fajar dengan nomor pokok mahasiswa 18520111007. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang mengambil kelas Hukum Acara Praktik dan Peradilan Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SH MH. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi kuliah saya dalam Hukum Acara Praktik dan Peradilan Tata Negara atau juga yang biasa dikenal dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi atau constitutional court. Hal ini juga tercermin dari dua hal. Yang pertama, perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma konstitusi. Kedua, konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya, jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi MK, maka dapat mengesampingkan atau bahkan membatalkannya jika dimohonkan. Hukum acara MK ini adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materinya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara MK ini dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara MK ini memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan sebagai konstitusi, sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Hukum acara MK ini dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK, serta hukum acara yang berlaku khusus untuk setiap wewenang yang dimaksud. Hukum acara MK meliputi hukum acara pengajuan undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah terkait dengan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan manapun, untuk semua peradilan maupun yang khusus, sesuai dengan karakteristik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Mawar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 asas dalam peradilan MK. Yang pertama asas ius surian novit, persidangan terbuka untuk umum, asas independen dan parsial. Yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah. Yang kelima, hak untuk didengar secara seimbang atau audi et alteram partem. Dan 6, hakim aktif dalam persidangan dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu ditambahkan lagi satu asas, yaitu asas ketujuh, asas praduga keabsahan atau presumption iuste causa. Yang selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah legal standing. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat, oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya ada yang namanya posita. Posita adalah disebut juga fundamentum patendi atau dalil hukum atau peristiwa hukum yang menjadi dasar atau uraian dari suatu permohonan, uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Next, disebut juga ada yang namanya petitum. Petitum adalah apa saja yang dimintakan oleh pemohon kepada hakim untuk dikabulkan. Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusional hukum. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review yang menjadi kewenangan MK. Fungsi dan MK di Indonesia telah dilembagakan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 45 yang menentukan bahwa MK mempunyai keempat kewenangan konstitusional dan satu kewajiban konstitusi. Ketentuan itu dipertegas dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 4 kewenangan MK adalah yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang, memutus sengketa wewenang antar
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dalam hukum acara MK terdapat putusan final dan mengikat. Putusan MK bersifat final dan mengikat dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Artinya tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan juga peninjauan kembali atau yang disingkat dengan PK. Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan. Dalam perkara pengujian undang-undang, misalnya yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Kedudukan pembentuk undang-undang DPR dan Presiden bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk undang-undang hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan undang-undang yang dimohonkan. Hal itu dimaksudkan agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau Mahkamah Konstitusi saja, tetapi juga menurut pembentuk undang-undang, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat dan harus melaksanakan putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk undang-undang, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, terkait dengan pemohon di MK, dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Yaitu yang pertama, perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, bahan hukum publik atau privat. Dan yang keempat, lembaga negara. Selanjutnya, kuasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MK. Pasal 43 UMK, dalam pemeriksaan persidangan pemohon dan atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat khusus untuk itu. Istilah kuasa hukum digunakan karena dibutuhkan surat kuasa khusus untuk dapat beracara di MK, tanpa adanya kewajiban bahwa kuasa hukum itu haruslah seorang advokat. Lembaga negara sebagai salah satu pihak yang dapat beracara di MK dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hukum acara MK yang bersifat umum antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan permohonan. Yang kedua, pendaftaran dan penjadwalan sidang. Yang ketiga, alat bukti. Yang keempat, pemeriksaan pendahuluan. Yang kelima, pemeriksaan persidangan. Dan yang keenam, putusan. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kelemahan dan kelebihan dari penyusunan permohonan yang kelompok saya telah buat. Yang pertama, terkait dengan kelemahan, kami mengujikan pasal 26 ayat 2 paragraf 3 tentang persetujuan lingkungan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan bunyi penyusunan AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan bunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kelemahan yang pertama yaitu dalam penyusunan permohonan kelompok kami itu kami selalu memfokuskan pada kata atau frasa pemerhati lingkungan hidup. Namun kelemahannya adalah kami tidak menjelaskan apa itu pemerhati lingkungan hidup dan siapa yang disebut dengan pemerhati lingkungan hidup. Karena menurut saya apabila saya dan kelompok menjelaskan terkait lebih detail tentang pemerhati lingkungan hidup, maka itu menjadi penguat argumentasi dari penyusunan permohonan kami. Dan yang kedua, kelemahan dari penyusunan permohonan kelompok kami adalah pada alasan pemohon dalam poin ketiga
ada kata atau frasa telah menyalahi atau tidak menghiraukan partisipasi publik. Nah, di situ terdapat keliruan dalam kata partisipasi publik. Karena sebenarnya apabila diperhatikan kembali penyusunan AMDAL yang melibatkan masyarakat terkena dampak langsung tersebut adalah merupakan partisipasi dari publik. Nah, selanjutnya kelemahan yang ketiga adalah dalam kata yang kami fokuskan, yaitu penyusunan AMDAL selalu harus melibatkan pemerhati lingkungan hidup. Kami tidak menjelaskan mengapa pemerhati lingkungan hidup tersebut sangat dibutuhkan dalam penyusunan AMDAL. Nah, itu poin ketiga yang menjadi kelemahan dari kelompok kami. Dan poin penting kelemahan yang selanjutnya adalah kami tidak menuliskan alasan-alasan lain yang memiliki landasan hukum. Mengapa dalam penyusunan AMDAL tidak hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, tetapi harus melibatkan pemerhati lingkungan hidup dan para pihak pemakarsa dan juga dinas lingkungan hidup terkait dengan penyusunan AMDAL. Selanjutnya, poin kedua, kelemahan dari penyusunan permohonan kelompok kami yaitu mungkin saja bisa dikatakan sebuah kelemahan karena pasal yang kami ajukan banyak dikatakan dari pihak penguji itu kurang tepat, bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945. Karena memang banyak dari mereka mengatakan permohonan yang kami ajukan tidak ada sangkut pautnya dengan pasal 28H ayat 1. Justru malah merealisasikan serta mengindahkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945. Namun menurut kami itu bisa saja tidak dikatakan kelemahan karena memang di situ ada kata-kata berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Namun kami menyarankan juga mungkin memang itu menjadi suatu kelemahan tambahan bagi kelompok kami. Baik, kelemahan yang selanjutnya bahwasannya kelompok kami dalam penyusunan permohonan ini kurang menuliskan posita. Nah, itu yang menjadikan suatu poin kelemahan tambahan dari kelompok kami dengan tidak dituliskannya posita dalam suatu permohonan pengujian undang-undang yang telah kelompok kami buat. Terkait dengan kelebihannya, bahwasannya kami di sini sudah benar bahwa dalam penyusunan AMDAL tersebut memang tidak hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, namun juga harus melibatkan pemerhati lingkungan hidup dan juga dinas-dinas terkait, karena memang suatu hal yang fatal apabila dalam penyusunan AMDAL ini tidak sesuai dengan dampak lingkungan yang akan terjadi nanti. Disebutkan juga dalam pasal 26 Undang-Undang PPLH bahwasannya dokumen AMDAL disusun harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dan juga pemerhati lingkungan hidup serta yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Nah, di sini saya kuatkan kembali kelebihan dari kelompok kami telah mewakilkan masyarakat dan mengembalikan pasal yang telah dihapus. Bahwasannya dalam pasal yang kami ujikan ini terkait dengan keterlibatan pemerhati lingkungan hidup itu dihapus. Dan kami di sini sudah sangat mempertimbangkan bahwasannya memang penghapusan kata dalam pasal tersebut harus dikembalikan, yang mana memang dalam penyusunan AMDAL ini sekali lagi kami tekankan harus melibatkan pemerhati lingkungan hidup. Kelebihan yang selanjutnya adalah kelompok kami telah menuliskan legal standing atau kedudukan hukum juga dengan baik dan benar serta sesuai dengan fakta-fakta dan apa yang dialami dari pemohon. Selanjutnya, alasan-alasan
pemohon juga menurut kami sudah cukup kuat, karena memang dalam penyusunan AMDAL itu dalam faktanya juga tidak hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Di situ sudah kami jelaskan dalam alasan permohonan kami bahwa memang penyusunan AMDAL ini harus melibatkan pemerhati lingkungan hidup dan juga para pemrakarsa. Kemudian dalam petitum juga sudah kami tuliskan dengan baik, dan juga dalam penyusunan permohonan ini kami sudah mempertimbangkan juga dari sebelum-sebelumnya. Kemudian karena permohonan kelompok kami ini ditolak, selanjutnya apabila diberi kesempatan untuk mengajukan kembali, yang akan kami perbaiki atau kami revisi, yang pertama kami akan memberikan alasan-alasan lebih dalam lagi dan juga maksud lebih dalam terkait dengan pentingnya pemerhati lingkungan hidup dilibatkan dalam penyusunan atau pembuatan AMDAL, dan juga kami akan merevisi atau memperbagus pengucapan kalimat-kalimat dalam permohonan pengujian pasal yang kami ujikan. Dan yang selanjutnya yang akan kami perbaiki atau argumen yang akan kami tambah yaitu dalam posita. Karena kami tidak menuliskan posita, maka ketika kami diberikan kesempatan kembali, kami akan memperbaiki naskah tersebut dengan kami menuliskan posita terkait dengan hal tersebut. Kemudian dalam alasan pemohon juga akan kami tambahkan sebagai penguat argumentasi hukum kami, yang mana alasan tersebut memang terkait dengan pembuatan AMDAL harus melibatkan pemerhati lingkungan hidup dan juga memiliki landasan hukum yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang keliru atau salah dalam ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih bagi semua yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.